Hai, selamat siang teman-teman Gaya. Halo. Abis pada liburan ya. Gimana nih liburan sama siapa nih? Apakah sama friendzonannya? Aduh, pasti abis libur panjang tuh ada aura mager-magernya ya. Benar. Jadi coba nih teman-teman Gaya yang baru join boleh langsung diceritain kira-kira kemarin liburannya ngapain. Terus setelah pasti menghadapi kemageran itu ya, gimana cara untuk membangkitkannya gitu. Betul. Apakah dengan olahraga atau malah dengan jalan sama Betul. friendzone-nya. Aduh. Ya. Ngomongin friendzone mulu nih ya. Pas banget nih kita hari ini lagi gak mau bahas-bahas makeup skincare itu ya. Kayaknya lebih asik kita ngomong-ngomong santai. Apalagi tentang friendzone yang pastinya kita sering banget ngalamin ya. Benar. Apakah hari ini pernah? Friendzone tuh penyakit Gen Z banget ya ini. Bener. Kerap ditemukan di kota-kota besar. Kota-kota besar. Kota-kota kecil juga mungkin ada ya. Banyak ya. Mungkin teman-teman Gaya boleh komen-komen nih apa ya, cerita-cerita tentang friendzone-nya mungkin ya. Kayak ada momen-momen lucu atau momen-momen sedih atau Atau momen-momen berkesan ya. Iya, ada loh walaupun friendzone tapi berkesan ya. Iya Itu ya. gimana ya ceritanya ya? Friendzone tapi susah banget dilupain gitu ya. Jadi aduh agak repot sih itu. Bener. Oke. Tapi sebenarnya ya kalau kita ngomongin friendzone tuh sebenarnya friendzone tuh apa sih, Kak? Kalau friendzone itu ya dari medcom.id yang aku baca nih. Nah itu tuh friendzone itu situasi ketika satu orang tuh punya perasaan yang romantis, tapi ya orang itu cuma one sided side atau enggak cinta bertepuk sebelah tangan. Ya ampun. Yang tanpa disadari ternyata terjadi hal kayak gitu. Nah emang banyak banget nih friendzone ini biasanya anak-anak, bahkan anak-anak kecil ya, kayak ukuran SD, SMP itu udah kenal friendzone gitu loh. Kayak karena mereka merasa kayak iya aku naksir sama temen aku, temen sebangku aku atau temen sekelas aku. Tapi apakah dia melihat? Oh belum tentu. Iya, kadang jadi nggak pada sadar ya kalau itu sebenarnya lagi di zona friendzone. Nah biasanya memang dulu mah kalau mungkin kita pas lagi kecil belum tahu ya apa itu friendzone kali ya. Dulu mah taunya cinta monyet mungkin Iya, ya. betul. Dulu cinta-cinta monyet Cinta-cinta gitu ya monyet Mas gitu. waktu kecil. Nggak ada yang mengkotak-kotakan seperti kayak friendzone, HTS atau lain-lain mungkin ya karena mungkin kita masih kecil ya. Tapi anak kecil sekarang tuh udah tahu loh friendzone itu tahu apa. ya, udah banyak juga yang Dan mungkin menghalangi ya. Apa nih Kak Depin? Wah sedih nih ya Sedih. Buta. Apakah pengalaman? coba Kak Devin coba ceritain ya. Ceritain Kita kali pengen ya baca. soal friendzone. Iya, soal friendzone-nya kayak gimana nih Momen-momennya ceritanya. adakah momen menyentuh, momen Iya. sedih atau berkesan tadi ya? Kita jadi penasaran ya. Dan teman-teman Gaya juga boleh ya cerita nih yang baru join. Boleh banget cerita apa yang kalian rasain ya kalau pas menjalani hubungan friendzone itu. Waduh, gawat nih. Ya pakai akun samaan nggak apa-apa ya biar nggak ketahuan ya. Ya betul. Nah kalau ngomongin friendzone nih biasanya kenapa sih orang-orang bisa friendzone? Nah yang pertama itu sebenarnya emang nggak pernah ngungkapin perasaan. Taunya cuma ya udah temenan jalanin aja. Tanpa tahu ternyata aku tuh suka tapi dia suka nggak ya sama aku. Nah itu biasanya orang-orang tuh diem aja dan apa sih hidup di antara kebingungan sendiri ya. Bener. Jadi kayak nggak berani ngungkapin. Bener. Akhirnya tuh kayak ya udah deh temenan aja tapi Aduh. aku suka loh sama dia. Gitu biasanya. Benar. Nah karena nggak enakan ini, jadi yang kedua itu memang jadinya teman. Jadi fokusnya tuh ke jadi teman baik aja gitu. Ya udah deh nggak apa-apa, aku nggak jadi pacarnya, tapi asalkan aku jadi teman baik ya kan. Iya, kan agak sakit juga ya, gitu kan. Udah mulai kita mendem perasaan sendiri, terus kita juga kayak pengen fokus jadi teman baik. Kalau dia ada kesulitan, dia pengen curhat ke kita, tapi tuh cuma teman aja gitu loh. Bener. Nah yang ketiga ini emang sebenarnya friendzone ini kan awalnya nggak ada ketertarikan ya, nggak ada ketertarikan dari awal kayak pengen pacaran atau
suka nih sama dia, Betul. tapi emang karena sering bareng Iya, ya, nah apalagi itu. kan momen-momen sekolah itu kan setiap hari ketemu, Betul. temennya teman sekelas, terus juga mungkin kalau kampus itu ada organisasi, setiap hari ketemu, setiap hari Betul. kerja. Jadi katanya kan cinta datang karena terbiasa ya. Aduh, Jadi tuh, relate banget ya gak tuh? Jadi itu bakal bikin zona nyaman gitu kan Bener. antara keduanya. Jadi itu akhirnya jadi cuma temen doang tapi itu saling nyaman gitu loh Kak. Aduh. Nih Kak, ada yang komen nih. Adepin, udah berharap taunya just friend. Bener, Itu sih. itu. Makanya kamu harus nonton sampai habis. Sampai kita selesai live. Karena kita mau berbagi-bagi soal friendzone nih, kayak mungkin belum keluar ya. Iya, Mungkin belum, coba masih ya. terjebak mungkin ya. Mm-mm. Lalu ada KKD. Kak, lebih nyesek di friendzone atau ditolak mentah-mentah? Itu Coba. sih sebenarnya dua-duanya tuh Dua-dua sakit ya? iya sakit ya aku ya. Seimbang gitu ya. Tapi kalau aku sih lebih sakit friendzone ya sebenarnya karena mau mendam gitu loh Kak. Jadi kayak kita nggak ngungkapin Gak gitu. ngungkapin kayak ada sesuatu yang janggal gitu ya. Nah. Jujur janggal. Jadi si orang yang kita sukanya tuh juga dia nggak tahu perasaan Bener. kita, terus tiba-tiba jadian sama yang lain. Itu sih sakitnya sih. betul. Bener. Jadi itu coba sih sakitnya. teman-teman gaya ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu? Coba ceritain di bawah ya. Ini ada lagi nih. Kak Sadending, Kak Kariri. Tuh, sampai dulu. Lalu ada Kak Eka. Kenapa kasar itu lembut? Karena kalau yang jahat itu kasar. Kasar. Ayo coba Kak Eka ini ceritain ya gimana coba friendzone-nya yang pernah dijalanin. Iya, Coba. bener. Lalu ada Kak Cece, tau dari mana kalau itu friendzone? Nah, makanya tonton dulu nih sampai habis nih. Ya, nanti kita Nanti kita spill bakal ya. spill nih kenapa ya, kayak tanda-tandanya apa di posisi friendzone ini. Coba tuh, ada lagi. Kak Ren, apa aku harus nurunin gengsi Kak biar nggak jadi just friend? Nah itu nih, ini berhubungan lagi loh Kak sama yang tadi yang kayak kenapa sih banyak orang tuh sering terkena friendzone karena itu gengsi dan takut ditolak. Jadinya Rasa takut ditolak kayak itu ya. Betul. Jadi kayak memendam akhirnya terus-terusan. Lama-lama ya udah membiarkan dia jadian sama yang lain. nah itu yang bikin makin nyesek ya jadinya. Bener. Nah kalau ngomongin tadi kan Adi nanya nih, apa namanya, tanda-tanda friendzone. Coba. Sebelum kita membalas Kak Eka nih ya, kita tanda-tanda friendzone dulu kali ya. Nah biasanya orang-orang yang berada di friendzone itu ada yang pertama ngedukung cari pacar lain. Aduh, itu sih Ngerti gak sih, kayak kita di posisinya nih, kita posisinya suka sama dia, tapi dia tuh memaksa kita untuk kamu cari dong cewek, apa cowok atau cari cewek pacar. gitu, kamu cari Ya dong ampun. pacar gitu. nggak mau, aku punya kamu. Terus yang kedua, nah dia ngehubungin kamu tuh pas lagi butuhnya aja. Nah itu kadang kalau misalnya dia lagi sedih ke kita gitu ya, kalau pengen curhat apa-apa ke kita. Aduh. Cuman kadang tuh juga kalau lagi happy nggak ke kita gitu ya Aduh, Kak. itu benar Itu sih. sih. Kalau aja senang-senang, kenapa ya mungkin sama yang lain, iya. calon ya. Itu. Benar-benar. Yang ketiga adalah dia jarang memberi sinyal romantis. Nah, sinyal-sinyal romantis itu kayak apa ya? Mungkin kayak genitin kamu, mungkin flirty Iya, kecil kayak gitu. yang apa namanya, gombal ya istilahnya. Betul. Itu tuh sering banget sebenarnya. Nah, kita sebelum melanjutkan Coba kita baca lagi ya. Ini banyak yang komen nih. Cuma seru banget cerita-cerita friendzone ini. Coba. Kayaknya emang korban. Iya betul, korban sih itu. Coba Kak baca. Oke, ini kita harus baca dulu nih. Tadi terakhir Kak Ren, lalu ada Kak Eka. Kakak kenapa kalau aku lihat dia kok sakit ya Kak? Itu Wah, dia. Itu Itu dia.
Itu dia, karena kamu nggak ngungkapin cepet-cepet sih. Betul. Dan kamu nggak siap dengan patah hatinya. Betul, takut ditolak biasanya atau enggak gengsi yang tadi ya. Nah. Jadi keburu sama orang Keburu lain. sama orang jadinya. Bener. Lalu KKDKW berapa lama ya waktunya maksimal, kan kita harus bertahan di friendzone sebelum akhirnya menyerah, Kak? Sedih soalnya. Oh, Ini itu berat ya. Iya, agak relatif ya itu sebenarnya. Iya nih, karena setiap orang itu kemampuan bertahan sakit hatinya beda-beda. Iya, betul. Kadang ada yang 1 minggu juga udah lama. Iya, karena ada 1 minggu kayak aduh udahan, aku mau cari yang lain aja. Iya, betul. Tapi ada yang bertahun-tahun Ada loh, yang Kak. bertahun-tahun. Ada yang kuat banget gitu. Makanya kayak wah, itu kalian hebat banget ya bertahun-tahun. Yang kuat ya dengan kefriendzonan itu biasanya tuh misalnya nih friendzone di SMA, di bangku kuliah, di bangku sekolah tuh. Dari kelas 1 SMA sampai lulus loh, Kamu Kak. menyindir aku. Wah, tuh pengalaman. Coba Aku teman-teman bahkan lebih lama dari SD aku. coba teman-teman Gaya yang penasaran sama ceritanya, tunggu ya sampai akhir ya. Nanti bakal diceritain di video ceritanya. Friendzone dari SD itu Dari gimana SD, ya? dari cinta monyet ternyata beneran saya suka. Ya ampun. Makanya kan saya ya lu KCC. Yang jelek biasanya yang kena FZ itu friendzone. Yang jelek biasanya kena FZ. Enggak ya, enggak. Banyak biasanya enggak yang ya. cakep-cakep Iya, juga yang betul. kena friendzone. Itu adalah tergantung oknum. Iya, Nah, kita akan sebut oknum walaupun banyak ya. Itu oknum ya. Walaupun Walaupun dominasi banyak ya. dominasi gengsi. Bener. Mbak, aku mau curhat. Mbak, aku mau curhat, komisiku gak dibayar sama bosku baru 1 juta, pura-pura lempar dia. Semoga diberikan cepat ya, cepat Iya. kelancaran untuk komisinya Rezekinya ya. Walaupun emang gak sesuai dengan topik friendzone Ya, kita, kita tapi doain kita aja. doain bareng ya. Oke, untuk warga pekan baru yang asik. Kak Jodiva, kalau just friend boleh cemburu gak sih? Nih, ini nggak boleh. friendzone itulah. Nah, temen tapi cemburu tuh gimana ya Tapi ceritanya? cemburu itu gimana? Gimana, Coba kamu merangkai konsepnya dulu di Kak Jodiva. Coba. Apakah teman boleh cemburu? HTS aja nggak boleh. Tapi ngomongin HTS sama friendzone ini bedanya apa, nanti kita bakal bahas ya. Iya, Kita betul. baca komennya dulu ya. Lalu ada Kak Fatwa, pilih nama yang kanan. Aku Aulia, ini Riri. Kita kanan kiri aja kali Iya, ya. betul. Kita Aulia perkenalkan Riri. aja dua hostnya ya. Iya, biasanya kita sama Cecil, tapi Cecilnya mungkin sedang bersama friendzone-nya. Itulah nanti kita tagih Nanti ya kita ceritanya. tagih ya kalau ketemu. Makasih kakak, iya sama-sama. Lalu ada Kode lagi, cowok atau cewek Kak yang lebih sering kena friendzone? Dua-duanya. Iya, dua-duanya ya biasanya seimbang. Biasanya kalau cewek tuh karena dia nggak enakan, dia Bener. biasanya menerima curhat gitu-gitu Bener. kan. Tapi kalau cowok karena gengsi biasanya. takut Gengsinya tinggi ditolak. banget biasanya ya, Iya. takut ditolak. Jadi kayak ya udahlah, nggak mau ini ya, nggak mau Mengungkapkan gitu kan. lebih lagi ya. Betul. Jadi seimbang ya antara laki-laki dan perempuan. Hmm. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Bener-bener. Oke. Lanjutin soal tadi ya. Oh, inilah nih sekalian ya. Just friend cemburu berarti posesif. Bener. Betul, setuju. Bener. Belum memiliki tapi sudah posesif itu. Iya, agak Apakah tanda-tanda? Soalnya nggak boleh ya kalau friendzone cemburu ya, mungkin cemburunya bisa disimpan Iya, ini ya, disimpan simpan aja. sendiri kali ya. Sendiri aja. Namanya juga manusia nggak sih, Betul. nggak bisa ngekontrol ya kan. Lalu yang selanjutnya nih tanda-tanda friendzone. Mungkin kamu bisa catat-catat kali ya, apakah kamu sedang dalam friendzone? betul ya. Lalu selanjutnya dia nyebutnya tuh kayak seperti saudara. Dia mah kayak adek gue banget nih. Itu jadinya abang Adezon jadinya kan. Iya, abang adezon. Tapi memang banyak ditemui juga ya Bener. kan.
jadi agak sedih ya sebenarnya ya. Padahal kita menganggap ya kita mau pelaminan apa nih nanti, adat apa nih Iya, nanti ya. Dia kita sudah memikirkannya sudah saudara sendiri ya. Udah ada sendiri Ya. biasanya. Ya ampun. Udah ya, stop. Udah friendzone tingkat level max ya. Benar. Lalu yang terakhir dia tuh sering curhat sama orang yang Dia suka. dia suka ya, tentang yang orang yang dia suka gitu, tanpa menyadari bahwa orang yang sedang dicurhati itu suka sama dia. Betul ya. Jadi Sakit ya. Nah biasanya tuh awal-awal orang kena friendzone ini emang nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu sih. Yang pertama itu biasanya emang ya tadi kata kamu suka karena terbiasa. betul ya. Karena Sering dia ketemu sering biasanya. ketemu, sering kerja bareng, nugas bareng. Apalagi kan mungkin kalau di kuliahan itu kan waktunya lebih banyak ya. Lebih sering banget sih momen-momen satu kelas. Atau enggak, Betul. bahkan di SMA itu kan apa ya, Banyak kerja kelompok biasanya ya. udah banyak kerja kelompok juga. Sekarang kan sekolah kan sampai sore ya, Iya, sampai sore betul. terus kamu di situ terus ya kan. Wah, itu tuh benar-benar sangat parah ya. Kalau nggak friendzone itu ya emang nggak bakal nyadar sih. Kalau kamu nggak lihat tanda-tandanya gitu. Lalu yang kedua itu emang perasaannya baru mulai tumbuh. Iya betul. Nah, Karena dari- terbiasa. Dari sering ketemu itu ya biasanya, atau enggak biasanya kalau pulang sekolah karena searah setiap hari Bareng. ya, jadinya perasaannya tuh jadi mulai tumbuh. Iya, jadi mulai tumbuh ya tuh momen-momen lagu dramatis romantis itu udah terlihat dan terdengar di telinga kamu gitu ya. Lalu yang ketiga itu emang karena kita takut, jadinya ya udah nggak ada kejelasan. Iya, nggak ada kejelasan di antara keduanya ya. Ya itu kayak aku udah kayaknya tuh suka gitu, tapi kok kayaknya ragu, merasa salah gitu ya. Jadi aku benar suka apa enggak nih, nggak tahu. Lalu yang keempat itu mulai muncul tanda-tandanya, kayak mulai sadar kalau oh ternyata aku ada Kayaknya di- suka deh. kayaknya aku suka deh. Iya. Aku nggak bercanda nih sukanya gitu ya. Nggak bohongan nih sukanya, ternyata beneran suka gitu. Itu tuh beneran berarti kamu ada di tahap yang friendzone. Lalu muncullah realisasi yang terakhir ya. Entah itu keputusannya kamu mau Lanjut, gas gitu ya. Lanjut gas, mengungkapkan perasaan, atau ya udah diam-diam aja. Pendam aja gitu ya. Pendem Daripada aja. biasanya tuh karena takut merusak pertemanan gitu ya. Bener, itu tuh alasan paling sering ya Sering, kita dengar iya. ya. Iya, paling paling ditemui, nggak mau merusak pertemanan. Takut gitu ya. Takut. Karena kalau ditolak kan jadinya agak canggung ya. Nggak bisa pulang bareng lagi. jadinya Bener. nanti. Dan juga ada momen-momen kayak gue nggak mau nggak mau pacaran sama lo karena nanti kalau misalkan kita putus kehilangan dua sekaligus, kehilangan Oh, pacar iya. dan kehilangan temen. Betul. Basi. Itu kerap ditemukan ya. Itu Bilang aja basi. kerap ditemukan itu ya sepertinya. Oke, ini ada ada lagi. Kak, apa tanda-tanda paling jelas kalau kita cuman dianggap teman biasa sama gebetan? Pertama, harus tahu dulu nih dia nyurhatin ke kamu apa enggak nih tentang cewek ya. Iya. Walaupun itu ngomongnya temen, kalau dicurhatin terus wah itu jadi- namanya crush. Nah, itu keras. Itu namanya ya. gebetan. Itu bukan temen. Emang kamu bakal dicurhatin sama yang lain? Kayaknya enggak deh. Iya betul, itu setuju sih. Lalu yang kedua adalah ketika kamu merasa emang udah tahu kalau kamu beneran suka. Kalau kamu beneran suka dan akhirnya dia cuma menganggap dia menganggap cuma mungkin kayak saudaranya Yang tadi ya. Iya, atau adik-adikannya, Abang-abangannya. gitu ya. abang-abang. Kakak adesan itu paling sering ya. Iya betul. Iya paling itu aja sih. Nah itu aja sih palingnya. Nah kalau ngomongin friendzone sama HTS yang tadi sama-sama, ditanyain tuh ya. sama-sama hubungannya abu, Iya. blur, nggak ada Betul. apa-apa nih. Tapi bedanya apa sih? Ya, yang pertama itu kalau HTS itu udah pasti
ada flirty-flirtynya, ada romantis-romantisnya. Kalau keluar berdua, kalau ini ya apa-apa di jalannya berdua ya, Berdua, kayak iya. orang pacaran, gitu ya. tapi nggak ada statusnya. Iya, ternyata gitu pas ya. lagi kita ditanya what are we? Nggak ada. Hening. Jalanin. Ini kalimat yang paling krusial, yang paling saklek, pasti ada. Jalanin dulu aja. Wah, itu no, run. No, kamu harus lari sekarang. Kamu harus lari. Kamu harus lari kalau kamu digituin. Iya betul, biasanya sering banget disebutin oleh kaum lelaki ya. Bener. Betul, akhirnya jadi perempuannya juga ngikut, jadi berada di hubungan tanpa status, padahal akunya udah kayak orang pacaran ya. Iya, padahal kayak orang-orang ngeliatnya kayak ih kamu berduaan mulu pakai pacaran, padahal mah HTS ya. Dan uniknya HTS ini biasanya berlangsung lama loh kak, lama sekali biasanya. Jadi karena mereka kan gak ada putus ya, karena putus apa ya gitu kan. Jadi, mau dibilang putus juga bingung putus gimana ya. putus gimana karena gak ada status tapi berdua mulu kan. Jadi makanya biasanya lama banget nih yang HTS-an ini. HTS-nya nggak tahu nih sampai kapan, terus bagaimana cara menutupnya tuh pun juga bingung. Iya, bingung. Uniknya friendzone ini walaupun berbeda sama HTS, dia closure-nya atau penutupnya lebih mudah dong. Iya, karena pasti ya. Iya, lebih pasti karena cowoknya emang jelas atau ceweknya mungkin udah jelas, udah enggak udah enggak suka nih sama kita, enggak tertarik ke hubungan, dan udah jelas nih kita temenan aja gitu ya. Walaupun emang di friendzone itu kita suka sama dia, kita pengen mungkin ke jenjang yang lebih serius gitu ya, kayak pacaran atau mungkin lamaran gitu ya, tapi ternyata cuman di mode friendzone dan itu closure-nya lebih jelas. Tuh. Penutupnya lebih jelas gitu. Oh, kalau udah selesai nih hubungannya gitu kan istilahnya. Tapi kalau HTS Anda sampai kapan? Tidak ada batas waktunya. Itu kacau. Terus bahaya. Iya, nanti tiba-tiba pasangannya udah ngegandeng yang baru, Anda bingung gitu kan. Jadi untuk perempuan nih yang masih menjalani HTS, nah mohon berikan minta kejelasan. Bentar. Kalau misalnya disebutin jalanin aja dulu, kabur. Run. Bener-bener lagi. Tolong jangan menyakiti dirimu, ladies. Nah, kalau mau keluar dari friendzone, catat temen gaya. Catat. Ini penting. Tapi sebelumnya nih ada Kak Pinky. Apa? Kukira Metro TV. Iya, kita adeknya. Ya, kita saudara. Kita saudara yang tidak friendzone. Kita saudara yang bilang saudara. Bukan iya, saudara kandung, bukan saudara Anzon. Bukan abang Adezon. Ya, kita saudara kandung beneran. Ada kakaknya lagi. Kalau kita sebagai cewek boleh nggak sih tanya ke cowok apakah ini serius atau friendzone atau HTS gitu? Boleh banget. Bahkan cewek juga boleh nembak, guys. Ya, betul ya. Boleh kok. Boleh. Kalau misalkan kamu merasa kayak hubungan kayak gini tuh nggak tenang, ya kamu harus tanyain ya. Harus tanyain kejelasannya kayak pertama mungkin aku suka kamu gitu. Kira-kira kamu tertarik juga nggak sama aku gitu. Kalau misalkan tertarik, nanti baru berbicarakan hubungan selanjutnya ya, entah itu pacaran atau mungkin langsung menikah ya. Tidak tahu ya, pokoknya itu urusan Anda gitu ya. Penting tanyain ya. Yang penting tanyain dulu, nggak apa-apa. HTS pun boleh. Itu yang paling boleh. Itu paling boleh ya. Namanya juga nggak ada hubungan status ya. Kayak ngerti nggak sih? Kayak kita nggak punya status, tapi jalan berdua dicemburuin. Iya. Jalan begini diposesifin. Betul, kemana-mana berdua. Ya kan, jadi itu yang lebih bingung daripada friendzone, guys. Makanya apakah friendzone by cemburu ya boleh, tapi ya itu nggak boleh
nggak boleh apa ya, mungkin mengungkapkan kali ya. Sebenarnya kalau mau mengungkapkan sih boleh aja, cuma ya risikonya adalah pasti ada jawabannya adalah kita bukan apa-apa gitu, kita nggak ada hubungan apa-apa Betul. gitu, dan itu sudah sangat-sangat jelas gitu dibandingkan HTS ya. Mungkin ya HTS ini emang blur banget ini emang. Abu-abu sekali ya. Kenapa kalian suka mencari ini ya, mencari penyakit? Apakah sudah sulit ininya hidup kalian makin mempersulit? Nah kalau ngomongin friendzone nih, kita mau ini ya mengajak, Sharing. iya mengajak teman-teman kayak biar keluar dari friendzone dulu. Tuh, gimana cara berhentinya tuh? Sebenarnya agak berat sih, cuma aku yakin kalian bisa. Iya, betul. Yang pertama itu adalah menyembunyikan berhenti menyembunyikan ketertarikan. Gak apa-apa ngomong aja guys. Kalau misalkan kalian merasa, aduh aku takut merusak pertemanan, ya udah harus dikubur ya mau gak mau. Iya. Mau gak sih harus dikubur. Nah terus yang kedua apa tuh Ri? Yang kedua tuh coba bangun interaksi yang lebih personal. Jadi kayak daripada kita nerima terus curhatan dia soal yang lain-lain, kita lebih baik ke hubungan yang lebih sehat gitu. Jadi ngomongin tentang kerjaan, ngomongin tentang sekolah, mungkin ya PR, tugas dan lain-lain, daripada kita terjebak ya di itu lagi yang mana nanti perasaan kita jadi makin cemburu, jadi makin membara gitu ya, meledak-ledak gitu. Mending kita distraksiin ya Kak ke hal-hal yang lebih profesional. Bener. Nah yang ketiga adalah perhatiin nih responnya. Nah responnya itu antara orang yang romantik ke kita sama yang biasa aja ke kita tuh Biasanya sangat-sangat ada beda kelihatan. ya. Sangat-sangat kelihatan guys. Jadi kayak kalian harus lihat nih responsnya kayak gimana. Atau mungkin kalau misalkan kalian kurang bisa ya, bukan nggak bisa tapi kurang bisa membaca respon, bisa bantu temennya ya, Iya, minta bantuan temennya ya. iya. Ini menurut kalian dia suka nggak sih sama aku gitu? Betul, biasanya kalau temen tuh lebih rasional tahu ya. iya, karena lebih rasional karena mereka tidak sedang dimabuk cinta ya. Jadi mereka bisa berpikir lebih rasional. Tuh. Nah, tapi sebelum lanjut ada lagi nih pertanyaan. Kak rugi nggak ya setiap bulan udah bayar listrik tapi nggak pernah ngerasain kesetrum? Jangan dong. Iya, jangan dong, nggak boleh. Jangan dong. Bahaya. Bahaya. Lalu kirain tadi pertanyaannya rugi nggak pernah setiap bulan udah bayarin friendzone nggak Iya, ya? gua Aduh itu- takut banget. Jangan dong. Jangan dong. Belum ya, Jangan dulu. Lalu yang keempat itu berjujur dengan waktu yang tepat. Iya. Nah kadang-kadang itu kita masih miss ya. Mungkin sebaiknya kita udah harus nge-stop confess ke friendzonean kita yang emang udah punya pacar. Tuh. Itu tolong jangan guys. Jadi momen yang pas itu kayak gimana? Ya pastiin dia emang gak punya pacar. Oke, itu dulu. Pastiin dia gak punya pacar. Yang kedua tidak sedang dalam keadaan bad mood kali ya. Iya, itu betul berpengaruh juga ya. Karena bakal berpengaruh dan mungkin itu adalah momen dimana terakhir kali kamu akan berbicara dengan dia karena dia langsung nge-cut off, nggak tahu. Tapi yang penting adalah jangan confess ketika dia sudah punya pacar. Betul. Jangan ya, kita harus respect sesama Terhadap manusia. pacarnya, iya. Lalu yang terakhir adalah siap menerima jawaban apapun. Itu yang paling susah. Iya, betul. Kadang yang salah satu alasan yang paling banyak ya orang jadinya terjebak friendzone karena takut ditolak, karena takut merusak pertemanan gitu. Jadi nggak siap sama jawaban yang akan diterima gitu. Jadi sebelum confess atau apapun harus siapin dulu harus siapin dulu mental kalau misalnya jawaban apapun akan diterima dengan baik. Bener. Wah, udah lama banget nih kita sharing soal friendzone, ternyata seru banget. Dan ternyata banyak banget nih teman-teman kayak yang nanya Dan sharing ya iya, tadi. dan sharing juga. Makasih banget teman-teman Gaya yang udah sharing, yang udah cerita-cerita, seru banget apalagi ngomongin soal friendzone-nya. Dan ingat kalau misalkan kalian ada di dalam mode friendzone, kalian harus siap dengan jawaban akhirnya dan jangan confess ketika friendzone kamu punya pacar dan jangan HTS sih. Iya,
jangan ya, hindari. Oke, teman-teman udah dulu Gaya. kali ya. Iya, bye bye. See you minggu depan. teman Gaya.